Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Puspita Aryani dengan NIM 23088600009. Saya dari Pendidikan Biologi 4A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa sih reagen Lugol itu. Jadi, Lugol pertama kali dibuat pada tahun 1829 oleh fisikawan Prancis yaitu Jean Lugol. Lugol adalah larutan yang mengandung iodin dan kalium iodida. Komposisi iodium elemental sebanyak 5%, kalium iodida 10%, dan air suling. Larutan ini memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai antiseptik, reagen, dan pewarna. Nah, kemudian ada fungsi Lugol. Lugol yaitu bisa menguji kandungan amilum dalam makanan. Jika makanan berubah menjadi biru kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Yang kedua yaitu menguji kandungan karbohidrat dalam makanan. Yang ketiga, menguji keberadaan pati dalam berbagai jenis makanan dan produk biokimia sebagai antiseptik mulut atau luka, dan yang terakhir sebagai antiseptik untuk desinfeksi darurat terhadap air minum. Nah, setelah penjelasan tadi, kita akan menuju ke uji karbohidrat dengan menggunakan Lugol. Nah, setelah saya tadi menjelaskan apa itu Lugol, sekarang kita akan menuju ke bagaimana sih uji karbohidrat dengan menggunakan Lugol. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Kimia Murni Universitas Negeri Jakarta. Ini ada alat dan bahan, lebih spesifiknya kita jelaskan di samping. Ini ada penghalus, kita juga bisa menggunakan mortar dan alu yang ada di laboratorium, ada pipet, ada pengadu, dan ada wadah. Kemudian untuk bahannya, mereka menggunakan tepung tapioka, tempe, dan margarin. Zat penguji berupa reagen Lugol. Nah, pertama-tama dari sumber ini mereka menggunakan tepung tapioka terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan cara tapioka diambil 2 sendok lalu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, kemudian setelah tepung tapioka dimasukkan ke dalam wadah, kita beri air secukupnya, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita teteskan 4 tetes Lugol pada sampel uji. Setelah diteteskan, aduk dan diamati perubahan warna apa yang terjadi. Seperti berikut, kita lihat setelah diaduk, dia menghasilkan warna ungu atau kemudian dari sumber tersebut mereka menggunakan bahan tempe. Pertama-tama tempe diambil seperlunya, secukupnya. Habis itu dihaluskan agar menghasilkan tekstur yang halus, lebih mudah untuk proses menyatukan dengan larutan Lugol. Kemudian setelah tempe menjadi halus, kita masukkan tempe ke dalam wadah yang telah disediakan dan diberi sedikit air. Kemudian kita campur hingga rata dengan air tadi. Setelah tempe tercampur rata, ambil Lugol dan teteskan ke tempe sekitar 1, 2, 3 tetes atau 4 tetes. Kemudian aduk hingga rata dan amati serta amati perubahan warna yang terjadi di dalam tempe yang telah ditetesi Lugol tersebut. Sampel yang ketiga yaitu mentega. Kita keluarkan mentega secukupnya ke dalam wadah. Kemudian kita
kasih larutan lukol sekitar 3 ataupun 4 tetes. Kemudian kita aduk hingga rata dan amati perubahan warna. Aduknya hingga rata ya, jangan sampai tidak rata, karena yang diamati nanti adalah warnanya. Nah, inilah hasil percobaan dan pembahasan dari sumber tersebut. Terlihat berbeda kan warnanya, mulai dari tepung tapioka, tempe, dan mentega. Kemudian tabel hasil percobaan. Pada bahan tempe, warna sebelum ditetesi lukol itu krem, warna setelah ditetesi lukol itu krem, hasil uji lukol itu negatif. Berarti tempe tidak mengandung amilum dan uji lukolnya itu jelas-jelas itu negatif ya teman-teman. Kemudian untuk tepung tapioka, warna sebelum ditetesin lukol itu putih, warna setelah ditetesin lukol itu biru kehitaman, hasil uji lukol itu positif. Jadi tepung tapioka itu mengandung amilum. Kemudian mentega, warna sebelum ditetesin lukol itu kuning, warna setelah ditetesin lukol itu kuning. Jadi hasilnya itu negatif dan tidak mengandung amilum. Sama seperti warna yang asli walaupun sudah ditetesi dengan lukol. Itu tadi adalah penjelasan dari reagen lukol yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.